Metro This Week. Pemirsa, adanya gelagat Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan sistem pemilu yang semula dari proporsional terbuka menjadi tertutup kian menguat. Para penolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup mulai bersikap keras secara terbuka. Elit parpol menengarai adanya gelagat Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan sistem pemilu yang semula dari proporsional terbuka menjadi tertutup. 8 dari 9 fraksi di DPR menolak tegas perubahan sistem pemilu. Sementara PDI Perjuangan ngotot sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menepis anggapan bahwa dirinya disebut memberikan arahan agar pemilihan umum diterapkan dengan sistem proporsional tertutup. Jadi pemerintah ini ya perlu saya sampaikan, kalau dilihat terbuka itu juga ada kelebihan, ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan dan kelemahannya. Silahkan pilih. Itu urusannya partai. Para penolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup mulai bersikap keras secara terbuka. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menduga adanya gelagat dari MK akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik. Upaya mengganti sistem pemilu menurut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru akan menjadi ancaman bagi stabilitas politik. Bahwasanya sikap pemerintah jelas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap proporsional terbuka. Nah, ini melegakan kami. Jadi di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman terhadap stabilitas jangan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa? Niat baik dan sayang pada negeri ini. Kekhawatiran Hakim MK mengganti sistem pemilu juga dirasakan elit Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau dinyatakan ada perbaikan dalam sistem pemilu, misalnya kalau tertutup, ya itu untuk 5 tahun yang akan datang mestinya. Sehingga butuh persiapan. Jadi kalau merubah sistem, hendaknya ketika mengakhiri pemilu. Sehingga ada persiapan 5 tahun untuk semua komponen terkait pemilu menyiapkan diri. KPU, partai politik, masyarakat, pemilih, caleg, capres, semuanya harus menyiapkan diri 5 tahun sebelum pemilu. Partai Amanat Nasional terang-terangan mengancam mendemo MK jika sistem pemilu ditetapkan menjadi proporsional tertutup. Ya, saya nanti pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan? Apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, saya tiap hari nanti demo. 5.000 orang tiap hari aja yang demo. Tapi bagaimana jika MK memutuskan mengubah sistem pemilu di saat tahapannya sudah mulai berjalan? Di saat proses dan tahapan pemilu sudah berjalan, alangkah tidak bijaknya melakukan perubahan-perubahan di tengah jalan. Perubahan-perubahan di tengah jalan akan mengacak-ngacak perencanaan dan sistem yang telah dirancang oleh semua unsur yang terlibat di dalam pemilu.
baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Ini yang akan dibuat membingungkan. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan konsisten mendukung pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun Wapres menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menaati keputusan MK jika akhirnya menyetujui sistem proporsional tertutup. Ya, saya kira sudah oleh Menteri Hukum, saya kira sudah ada. Ya, bahwa pemerintah juga mendukung yang terbuka. Kemudian partai-partai angkat lemari, masih pakai tangan kosong. Seakan udah nggak zamannya susah payah. tapi andai kata MK memutuskan lain kan semua keputusan MK itu harus duduk final and binding. Ya, kan? Apakah pernyataan Wapres itu bisa diartikan sebagai sinyal kepada Hakim MK untuk memutus dengan mempertimbangkan keinginan publik? Entahlah. Keputusan ada pada 9 hakim konstitusi. Apakah berani mengkhianati demokrasi atau justru amanah menjadi penjaga konstitusi? Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Metro This Week. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.